Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sahrul Muharomah, Hasnabila, Kristianto, Bagas Fadil, Juan Berli, Nurjinan Wintang, dan Ari Banjarnahor akan mempresentasikan materi tentang MRP atau Material Requirement Planning. Materi terbagi dalam beberapa subbab. Yang pertama, permintaan tergantung. Yang kedua, persyaratan model inventaris dependent. Yang ketiga, struktur MRP. Yang keempat, teknik load sizing. Yang kelima, ekstensi MRP. Yang keenam, ERP. Dan yang ketujuh, MRP dalam layanan. Pertama, permintaan tergantung. MRP merupakan sistem yang dirancang untuk kepentingan perusahaan. Alasannya adalah bahwa MRP merupakan pendekatan yang logis dan mudah dipahami untuk memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan penentuan jumlah bagian, komponen, dan material yang diperlukan untuk menghasilkan produk akhir. Jadi alasan dari perusahaan memakai satu sistem MRP ini adalah karena di perusahaan tersebut terdapat satu masalah yang dimana masalah ini terdapat pada proses pembuatan suatu produksi. Nah, ketika memiliki masalah tersebut, perusahaan mengambil suatu sistem yang bernama MRP. MRP ini yang akan membantu membahas masalah-masalah tersebut dan menentukan jumlah bagian pada proses produksi hingga sampai pada di tangan konsumen, menghasilkan produk akhir. Selanjutnya, permintaan tergantung. Permintaan tergantung berarti permintaan satu barang yang terkait dengan permintaan barang lain. MRP didasarkan pada permintaan dependen. Permintaan dependen adalah permintaan yang disebabkan oleh permintaan terhadap item level yang lebih tinggi. Misalnya permintaan akan mesin otomotif, roda merupakan permintaan dependen yang tergantung pada permintaan otomobil. MRP digunakan pada berbagai industri terutama yang berkarakteristik job shop, yakni industri yang memproduksi sejumlah produk dengan menggunakan peralatan produksi yang relatif sama. Yang dimaksud adalah ketika memang suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa atau pelayanan seperti itu, maka permintaan dari konsumen itu akan sama dengan proses perusahaan yang berjalan di bidang tersebut. Misalnya contoh di sini sudah tertera yaitu permintaan akan mesin otomotif. Maka dari itu bisa dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut bergerak di bidang otomobil atau yang berhubungan dengan mesin-mesin mobil seperti itu. Selanjutnya, persyaratan model inventaris. Dependen. Penggunaan model persediaan dependen yang efektif mengharuskan manajer operasi mengetahui hal-hal berikut. Di sini ada 5 hal yang tertera. Yang pertama adalah jadwal produksi induk. Jadwal produksi induk adalah satu proses produksi yang dimana memiliki jadwal-jadwal yang memang sudah ditentukan oleh suatu perusahaan tersebut. Yang dimana ketika konsumen meminta atau memesan satu produksi kepada suatu perusahaan, maka perusahaan memang harus mencatat jadwal tersebut. Maka perusahaan juga harus membuat tanggal kapan produksi tersebut yang akan dilakukan oleh satu perusahaan tersebut. Misalnya kayak proses pembuatan mobil, perusahaan otomobil itu akan menentukan kapan sih mobil ini akan dibuat, seperti itu. Proses produksinya sudah harus ditentukan. Yang kedua, spesifikasi atau bill of material. Spesifikasi atau bill of material ini adalah menspesifikasikan material-material apa saja sih yang diperlukan oleh satu perusahaan, misalnya dalam proses pembuatan mobil tersebut. Nah, perusahaan akan membutuhkan contoh yang keterkaitan dengan mobil adalah seperti kaca ataupun ban mobil ataupun pelek dan knalpot seperti itu, yang lain-lain. Nah, itu adalah bill of material dari satu perusahaan yang memang dibutuhkan untuk melakukan suatu proses produksi agar produksi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, ketersediaan persediaan. Ketersediaan persediaan ini adalah untuk menyiapkan bahan-bahan baku yang disiapkan oleh suatu perusahaan, yang dimana bahan baku ini memang harus tersedia demi kelancaran suatu proses produksi, karena ketika bahan baku tidak tersedia antara satu dengan yang lain, itu akan menghambat suatu proses produksi. Yang keempat, pesanan pembelian beredar. Ini juga adalah salah satu hal yang penting yang dimana manajer operasi harus mengetahuinya, karena ketika manajer tersebut mencatat hal-hal yang penting pesanan pembelian yang beredar, maka perusahaan akan mampu menanggapi dengan cepat apa saja sih yang diinginkan oleh konsumen, hal-hal apa saja sih yang memang mereka inginkan, seperti itu. And yang terakhir, lead time. Lead time adalah proses waktu inisiasi pembuatan produksi, yang dimana perusahaan harus mampu memprediksi berapa waktu yang akan dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk melakukan suatu proses produksi, yang dimana waktu tersebut adalah pada saat
pembelian bahan baku hingga sampai pembuatan proses produksi dan sampai ke tangan konsumen dengan produk yang memang betul-betul diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya adalah struktur MRP. Ya, ini adalah gambar struktur MRP. Jadi di sini ada data files itu atau inputnya, dan ada output reports atau inputnya itu ada bill of material. Bill of material ini kayak daftar bahannya gitu. Yang kedua ada lead times, jadi ditentukan waktu tunggunya. Kemudian ada inventory data atau data persediaan, dan purchasing data atau data pembelian. Kemudian outputnya di sini adalah ada MRP dan laporan periode, ada MRP dan laporan tunggal, ada saran dari pembeli, ada laporan pemesanan yang direncanakan, dan yang terakhir ada laporan pengecualian pesanan terlalu awal, terlambat, atau tidak dibutuhkan. Nah, jadi setelah bagian-bagian tersebut tersedia gitu ya, langkah selanjutnya adalah membuat gross material requirement plan atau perencanaan kebutuhan kotor. Nah, rencana kebutuhan kotor ini adalah jadwal yang menggabungkan jadwal produksi. Nah, jadi ini adalah rencana kebutuhan kotor. Jadi, rencana kebutuhan material bruto menunjukkan kapan produksi setiap item harus dimulai dan diakhiri agar memiliki 50 unit A pada minggu ke-8. Nah, jadi di sini membuat rencana kebutuhan kotor itu membuat tabel seperti ini. Jadi ada lead time atau waktu tunggu dan juga berapa minggu sih waktu untuk menyelesaikan item tersebut. Jadi dapat menyesuaikan sendiri antara barang yang akan diproses dengan waktu tunggunya. Nah, setelah membuat rencana kebutuhan kotor, langkah selanjutnya adalah menentukan persyaratan bersih. Nah, berikut adalah data yang akan dibuat persyaratan bersihnya. Ada 7 item, item A persediaannya 10, item B 15, item C 20, item D 10, item E 10, item F 5, dan item G 0. Nah, ini adalah hasil persyaratan bersih dari data yang tadi. Meliputi bahan kotor, persediaan, kebutuhan bersih, penerimaan pesanan yang direncanakan, dan pelepasan pesanan yang direncanakan untuk setiap item. Jelaskan tentang teknik lot leasing. Teknik lot leasing sendiri yaitu merupakan cara terbaik dalam sistem MRP untuk melakukan perencanaan produksi dan menentukan kebutuhan bersih. Akan tetapi, persyaratan bersih masih menuntut keputusan tentang berapa banyak dan kapan untuk memesan. Jadi, hasil dari teknik lot leasing ini akan menghasilkan sebuah keputusan, yang mana keputusan tersebut disebut dengan keputusan lot leasing. Untuk menjelaskan masing-masing metode dari lot leasing ini dapat digunakan tabel dan data-data sebagai berikut: lead time sama holding cost. Selanjutnya, dalam teknik ini ada beberapa cara untuk menentukan ukuran lot dalam sistem MRP. Di antaranya yaitu yang pertama, lot for lot atau banyak untuk banyak. Yang kedua, economic order quantity. Yang ketiga yaitu periode order quantity, POQ. Yang keempat, part period balancing, PBB. Yang kelima, list unit cost ya, atau LUC. Yang keenam yaitu minimum cost per period, MCP atau algoritma silver mill. Pertama, lot for lot. Lot for lot ini merupakan kebutuhan bahan atau komponen sesuai dengan yang diperlukan, sehingga diperolehlah sebuah biaya simpan menjadi 0. Berikut ini merupakan contoh dari perhitungan lot for lot. Yang kedua yaitu economic order quantity. Economic order quantity sendiri yaitu merupakan permintaan yang dapat berubah setiap periode dalam sistem MRP. Oleh karena itu, lot leasing UKI seringkali kita bekerja dengan baik dari MRP. Manajer operasi harus mengambil keuntungan dari informasi permintaan ketika diketahui. Nah, cara menghitung economic order quantity yaitu akar 2SD dibagi H. Berikut ini merupakan contoh perhitungan dari EOQ. Teknik yang ketiga yaitu periode order quantity. Periode order quantity sendiri yaitu merupakan cara menentukan jumlah periode permintaan yang harus dipenuhi.
atau tidak termasuk permintaan nol untuk setiap kali pemesanan. Cara menghitung POQ yaitu EOD dibagi D. Berikut ini merupakan contoh cara menghitung POQ. Yang keempat yaitu Part Period Balancing atau disebut PBB. PBB yaitu merupakan usaha menyeimbangkan biaya order atau setup dan biaya holding dengan penggunaan economic part period atau disebut dengan EPP. Berikut ini merupakan contoh perhitungan dari EPP. Berikut lanjutan dari perhitungan dari EPP. Teknik yang kelima yaitu Less Unit Cost atau LUC. LUC yaitu merupakan lot size dengan memperhitungkan sejumlah periode demand sedemikian sehingga total biaya per unit minimum. Jika suatu order tiba atau datang pada awal periode pertama dan mampu memenuhi kebutuhan seperti akhir periode T, maka total biaya per unit yaitu dapat dihitung dari hasil biaya order ditambah biaya holding sebagai akhir periode T dibagi kumulatif demand sampai akhir periode T. Nah, periode pengisian kembali ini direncanakan pada periode pertama dan selanjutnya pada periode-periode di mana total biaya per unit ini naik untuk pertama kalinya. Berikut contoh perhitungan dari LUC. Yang terakhir yaitu teknik minimum cost per period atau MCP atau disebut juga dengan algoritma Silvermill. MCP ini yaitu mencoba mengkombinasikan beberapa periode perencanaan untuk memperoleh rata-rata total biaya dengan minimum. Nah, untuk mencari rata-rata biaya yaitu dapat kita hitung dari jumlah order cost dan holding cost dari N periode dibagi N. Nah, metode Silvermill ini juga merupakan metode terbaik dari metode yang sebelumnya. Berikut ini merupakan contoh dari perhitungan metode Silvermill. Selanjutnya adalah ekstensi MRP. Jadi ekstensi di situ kayak perluasannya MRP gitulah. Ada MRP 2, MRP loop tertutup, dan perencanaan kapasitas. Yang pertama, perencanaan kebutuhan material kedua atau MRP 2. Sistem perencanaan kebutuhan material 2 merupakan teknik yang cukup kuat. Data-data yang dibutuhkan dapat diperkaya dengan sumber-sumber lain selain komponen-komponen barang. Ketika MRP menggunakan cara ini, resource biasanya diganti dengan requirement. Kemudian MRP berubahlah menjadi MRP 2, biasa disebut dengan material resource planning. Outputnya dapat berupa scrap, packaging waste, carbon emissions. Data ini bisa digunakan untuk pembelian, penjadwalan produksi, perencanaan kapasitas, dan persediaan. Jadi intinya MRP 2 ini MRP versi barunya lah gitu, yang sistemnya itu lebih bagus dari MRP yang sebelumnya. Yang kedua adalah MRP loop tertutup. Perencanaan kebutuhan material loop tertutup yang menyeratkan sistem MRP yang dapat memberikan umpan balik ke penjadwalan dari sistem pengendalian persediaan. Secara khusus, sistem MRP loop tertutup ini bisa diberikan informasi ke rencana kapasitas, jadwal produksi induk, dan akhirnya ke rencana produksi. Nah, hampir semua sistem komersial MRP adalah menggunakan loop tertutup. Nah, di sini ada rencana agregat, meliputi manajemen prioritas dan manajemen kapasitas. Manajemen prioritas dimulai dari mengembangkan jadwal produksi induk, kemudian menyiapkan rencana kebutuhan bahan, kemudian kontrol aktivitas produksi terperinci. Kemudian untuk manajemen kapasitas dimulai dari evaluasi ketersediaan sumber daya, yang kedua tentukan ketersediaan kapasitas, dan yang terakhir menerapkan kontrol input atau output. Yang ketiga adalah perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas adalah taktik untuk menghaluskan beban dan meminimalkan dampak dari perubahan lead time. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tumpang tindih, yakni mengurangi waktu tunggu, mengirimkan potongan ke operasi kedua sebelum seluruh lot selesai pada operasi pertama.
Yang kedua, pemisahan operasi mengirimkan lot kedua mesin yang berbeda untuk operasi yang sama. Hal ini melibatkan pengaturan tambahan, tapi menghasilkan waktu throughput yang lebih pendek, karena hanya sebagian dari lot yang diproses pada setiap mesin. Selanjutnya adalah ERP, atau Perencanaan Sumber Daya Perusahaan, atau Enterprise Resource Planning. Jadi ERP ini, kalau tadi MRP adalah sistemnya, maka ERP di sini adalah perangkat lunaknya, atau softwarenya gitu, yang memungkinkan perusahaan untuk yang pertama mengotomatisasi dan mengintegrasikan banyak proses bisnis, yang kedua berbagi database umum dan praktik bisnis di seluruh perusahaan, jadi bisa diketahui apa yang dibutuhkan, bagaimana respon pasarnya dan lain-lain. Nah, dan menghasilkan informasi secara real time. Jadi akan selalu terupdate gitu apabila ada info yang baru. Nah, sistem ERP ini juga mencakup manajemen rantai pasokan atau supply chain management atau disingkat SCM, yaitu perangkat lunak untuk mendukung komunikasi vendor yang canggih, e-commerce, dan aktivitas yang diperlukan untuk pergudangan logistik yang efisien. Kemudian juga mencakup manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau disingkat CRM. CRM ini adalah perangkat lunak untuk sisi masuk bisnisnya. CRM ini dirancang untuk membantu analisis penjualan, menargetkan pelanggan yang paling menguntungkan, dan mengelola tenaga penjualan. Selanjutnya ada keberlanjutan perangkat lunak untuk menyatukan masalah tenaga kerja yang berkelanjutan dan memberikan transparansi untuk masalah keberlanjutan rantai pasokan, serta memantau kegiatan kesehatan dan keselamatan, penggunaan dan efisiensi sinergi, emisi atau jejak karbon dan gas rumah kaca, dan kepatuhan lingkungan. Nah, jadi ini adalah arus informasi MRP dan ERP menampilkan manajemen hubungan pelanggan. Jadi di sini ada yang pertama pengelolaan hubungan pelanggan, ada faktur, order penjualan, dan pengiriman. Itu setelah dari situ akan dibuat akuntansi keuangannya berupa akun piutang umum atau buku besar, akun hutang, dan daftar gaji. Nah, dari tadi juga pengelolaan hubungan pelanggan tadi itu akan mencakup MRP-nya yang meliputi produksi jadwal, inventaris pengelolaan, tagihan bahan, kerja pesanan, rute dan waktu pimpin, dan pembelian dan waktu pimpin. Sehingga manajemen rantai persediaan ini akan muncul dari proses tersebut. CRM, rantai pasokan manajemen atau SCM, dan keuangan atau akuntansi. Nah, dalam sistem ERP, data dimasukkan hanya sekali ke dalam database yang umum, lengkap dan konsisten, yang digunakan bersama oleh semua aplikasi. Nah, misalnya di sini ketika seorang penjual Nike memasukkan pesanan ke dalam sistem ERP-nya untuk 20.000 pasang sepatu Keds untuk Foot Locker. Nah, data tersebut langsung tersedia di lantai produksi. Jadi, kru produksi mulai mengisi pesanan jika tidak ada stok. Akuntansi mencetak faktur Foot Locker, dan pengiriman memberitahu Foot Locker tentang tanggal pengiriman di masa mendatang. Nah, penjual atau bahkan pelanggan dapat memeriksa kemajuan pesanan kapan saja. Nah, ini semua dilakukan dengan menggunakan data dan aplikasi umum yang sama. Selanjutnya ERP di sektor jasa. Nah, vendor ERP telah mengembangkan serangkaian modul layanan untuk pasar seperti perawatan kesehatan, pemerintah, toko retail, dan layanan keuangan. Springer Miller System misalnya telah membuat paket ERP untuk pasar hotel dengan perangkat lunak yang menangani semua fungsi front dan back office. Nah, sistem ini tuh mengintegrasikan tugas-tugas seperti menjaga riwayat tamu, memesan kamar, reservasi makan malam, atau mengelola beberapa properti. MRP dalam layanan. Permintaan akan banyak, layanan atau item layanan diklasifikasikan sebagai permintaan dependen ketika permintaan tersebut terkait langsung dengan atau berasal dari permintaan layanan lain. Layanan seperti itu sering membutuhkan struktur-struktur produk
tagihan material dan tenaga kerja, dan penjadwalan. Variasi sistem MRP dapat memberikan kontribusi besar terhadap kinerja operasional dalam layanan tersebut. Contoh dari restoran, rumah sakit, dan hotel mengikuti. Nah, jadi MRP dalam layanan itu memang adalah klasifikasi dari sistem pelayanan perusahaan tersebut. Misalnya sebagai contoh itu adalah rumah sakit. Jadi yang dimana di situ telah tertata dengan baik di bagian-bagian rumah sakit tersebut, hingga bila mana ada suatu pasien yang memang ingin diobati dengan cepat begitu atau darurat, maka pihak rumah sakit akan dengan mudah memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat yang memang mengalami urgensi mendadak seperti itu jika memang sudah parah sekali. Variasi sistem MRP ini memang dapat memberikan kontribusi yang besar, yang bila mana perusahaan-perusahaan besar juga yang akan menerapkan sistem MRP dalam layanan ini, dan itu akan dirasakan oleh konsumen yang memang menikmati sendiri bagaimana jenis pelayanan-pelayanan seperti yang kita tahu. Memang seperti di restoran-restoran besar juga kita sendiri dapat melihat layanan-layanan dari mereka yang memang telah tersusun dengan rapi, bagaimana struktur-struktur kerjanya seperti itu, dan tenaga kerjanya juga yang memang ramah-ramah dalam pelayanan dari setiap masing-masing instansi atau perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya, dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.